Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Putra dengan NIM C141. Saya di sini ingin memformulasikan pakan dengan bantuan aplikasi Binpit. Aplikasi Binpit ini adalah aplikasi yang membantu kita memformulasikan pakan dengan syarat kita bisa dengan syarat kita menentukan bahan yang kita gunakan, kita tahu ada komposisinya apa saja dan harganya. Nanti pada aplikasi ini akan otomatis mengeluarkan komposisi berapa presentasi yang dibutuhkan dari bahan-bahan tertentu untuk mendapatkan protein atau nutrien lainnya yang kita butuhkan. Oke, pada aplikasi Binpit ini pada aplikasi Minfit ini terdapat banyak menu pada aplikasinya. Yang pertama adalah menu pertama ini adalah menu yang kita gunakan ketika kita sudah membuat atau mempromosikan pakan pada sebelumnya. Yang mana nantinya pada menu ini kita bisa gunakan data sebelumnya, tapi kita bisa mengubah komposisi yang kita gunakan sesuai yang kita butuhkan terbaru itu seperti apa. Lalu yang kedua ini adalah yang kita gunakan untuk hewan atau komunitas tertentu itu seperti apa butuhnya. Lalu yang ketiga ini adalah eh, kita membuat formulasi tapi udah ada ketentuan bahannya itu seperti apa MBM dan sebagainya itu fungsinya itu seperti apa. Lalu yang keempat atau yang kita gunakan itu adalah memformasikan tapi dengan feedstocknya itu masih kosong semua yang mana datanya itu dari kita sendiri yang kita cari. Dan yang kelima itu adalah berbasis dari Excel dan yang kita gunakan itu keempat kita bisa klik. Lalu di sini terdapat ingredient dan nutrients pada komposisi nantinya ketika kita sudah memasukkan bahan-bahan pokoknya itu pada feedstore. Berarti pada pertama ini kita bisa ke feedstore terlebih dahulu. Lalu pada sebelah kiri ini kita memiliki ingredients dan sebelah kanan ada nutrients. Yang mana ingredients yang pada sebelah kiri ini contohnya kita bisa menggunakan gaplek. Gaplek itu komposisi nutrientsnya seperti apa sih? Pada diameternya ada berapa persen? Lalu nanti bisa di bawahnya kita masukkan lipidnya ada berapa? Serat kasarnya atau fibernya ada berapa? Lalu nanti ada protein ada berapa dan sebagainya. Lalu kita bisa masukkan dengan pada ingredients terlebih dahulu, kita bisa klik kanan di sebelah sini, kita bisa add ingredients, lalu kita masukkan bahan yang ingin kita gunakan. Misalnya yang pertama itu ada gaplek. Kita klik OK, lalu kita bisa lanjutkan seterusnya pada bahan yang kita gunakan, misalnya di sini ada MBM, lalu selanjutnya itu ada fish meal atau FM, kita bisa klik fish meal, klik OK, lalu selanjutnya ada polar, selanjutnya itu ada BMM atau lalu ada SPM, lalu ada terigu. Oke, ketika kita udah memasukkan ingredients apa saja, nanti kita bisa mengisi di sebelah kanan untuk nutrients yang terdapat pada ingredients tersebut. Oke, ketika sudah semua ingredients kita masukkan pada sebelah kanannya, itu bisa kita masukkan ada nutrients apa saja gitu. Kita bisa lakukan sama-sama, kita pada ini klik kanan, terus klik nutrientsnya ada apa. Yang pertama ada fiber, zat kasar, lalu ada protein, lalu selanjutnya ada lipid atau lemak, selanjutnya ada S atau ada rabu, lalu selanjutnya ada GE, atau gross energi. Nah, dan oke. Lalu ketika sudah seperti ini, lalu pada ingredients ini kita bisa masukkan dari data yang kita punya pada data Excel sebelum yang kita sudah dapat, yang mana datanya ini dari hasil uji proxima. Yang pertama itu adalah diameter. Diameter ini adalah 100% dikurang dari kadar air pada setiap ingredients. Yang mana pada kadar air gaplek itu adalah di 12,25 dan 100 dikurang 12,25 itu adalah 87,75. Dan selanjutnya ada fiber itu nilainya adalah di 2,40. 2,40. Lalu di proteinnya ada di 4,81, 4,81, lalu pada lipidnya itu ada di angka 0, lalu S1 kadar abunya itu dari 2,25, lalu gross energinya ada di angka 3588. Lalu ketika kita udah masukkan hal ini, udah masukkan semua nutrien dari ingredients di gaplek, kita bisa ubah menjadi S, feed, basis, dan kita bisa masukkan harga pada di kolom bawah ini dari data yang udah kita dapat nih. Pada gaplek itu ada di angka 5.200.
Berarti kita masukkan di sini itu 5.200 dan kita ubah kembali menjadi dry matter. Oke. Lalu ketika udah kita melakukan hal seperti ini, kita bisa ubah semuanya pada ingredients berikutnya dengan seperti itu gitu. Cara masukkannya. Bisa kita lakukan ketika sudah memasukkan nutrient dari ingredients ini sudah saya masukkan semua. Lalu pada fish oil ini ada diameter 100, vitamin 0, vitamin mix diameter 100, CPO 100, diameternya lipidnya 100, tapi pada gross energi 9.200, lalu PMC pada diameter 100, mineral mix ada 100 diameternya, dan begitu pun pada yang lainnya yang berbeda-beda pada angkanya. Lalu yang bisa kita lakukan ketika semua udah dimasukkan nutrient per ingredient, itu kita bisa melakukan checklist pada instruksi sebelah kiri ini. Oke, lalu selanjutnya bisa kita lakukan checklist atau go to back gitu. Dan muncullah seperti ini. Yang sebelumnya tadi kan kosong ya. Ketika kita udah masukkan pada feed store, keluarlah semua. Dan ini adalah minimal dan maksimal ingredients yang kita mau. Dan nanti akan keluar use-nya itu ada berapa. Dan yang ketiga ada nutrients yang kita butuhkan. Dan nutrients berapa, fibernya ada berapa, proteinnya ada berapa, dan sebagainya. Lalu pada sekarang ini kita menggunakan fiber itu di angka 6, di protein itu di harapan 31 hingga 32. Lalu ada lipid di angka 7 maksimalnya dan minimal di angka 6. Lalu ada abu di 11. Dan nanti analisnya ini adalah data yang kita butuhkan, data yang sebenarnya hasil yang kita dapatkan dari masukkan persentase setiap ingredients. Oke, lalu pada kali ini itu ada beberapa ingredients yang tidak kita ubah, misalnya fish oil, vitamin mix, CPO, PMC, mineral mix, karena memang biasanya uh, pada komponen ini memang hanya segitu nilainya karena nggak terlalu besar dibandingkan yang lain. Oke, ini adalah uh, beberapa ingredients yang kita udah memiliki tetapkan di nilainya, dan yang kosong di atasnya adalah yang nantinya kita cari. Lalu ketika misalnya kita sudah memasukkan semua dari ingredients ini, kita bisa melakukan formulate dan keluarlah data-data investasinya berapa dan analisis datanya itu berapa. Dan ini ada harga per cost bag, yang mana kita menggunakan satu bag atau karungnya itu 50 kilo ya. Jadi per 50 kilo kita mendapatkan hasil segini dengan persentase ingredients ini dan analisis lipidnya itu segini komponen nutrientsnya. Yang mana pada kali ini tujuannya kita itu tidak memiliki beberapa ingredients yang compang ataupun berat sebelah gitu berarti. Jadi kita mencoba menggunakan semua ingredients yang ada di sini dan tidak berat sebelah gitu pada ingredients tertentu yang memiliki nilai yang hampir setengahnya dari yang lain gitu. Jadi sebelumnya saya sendiri sudah mencari datanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan sesuai yang diinginkan, tapi tidak kosong gitu di setiap ingredients. Kan ada kosongnya use pada MBM-nya 0 dan PMM-nya 0, tapi yang polar itu ada 50 gitu. Ini kan menunjukkan bahwa nilainya tidak merata gitu pada di setiap ingredients. Oke, kita sudah masukkan semua ingredients yang sudah kita dapat. Itu kita bisa informasikan dan keluar hasilnya. Dan ini adalah versi terbaik yang bisa saya dapatkan dari sebelumnya, yang mana tadi kan keluar dari 50 ya. Presentasinya ini ada 35, tapi kita tetap bisa menggunakan gaplek dari 7,25%, lalu kita tetap menggunakan terigu juga 8,2, kita pakai SBM-nya 1, lalu PADWM-nya 10, MBM-nya 0,5, dan kita mendapatkan fiber yang mana di bawah dari 6, itu nilainya 4,5, dan protein ada di nilai minimal minimal yang kita dapatkan di 31, lalu lipidnya ada di 6, di S itu ada di kurang dari 11. Yang mana di setiap kita mengubah data ini itu nanti akan berubah semuanya, misalnya pada MBM saya ubah menjadi 2. Dan bisa saja error seperti ini dan angkanya berubah, jadinya ada lipidnya di angka 31, sekarang ada di 30,8. Dan itu adalah tantangan dari formulasi pakan ini, yang mana kita bisa harus bisa mengetahui komposisinya berapa untuk mendapatkan protein seberapa yang kita inginkan. Dan mengapa formulator pakan itu mahal gajinya, karena dia harus memikirkan ingredients presentasinya berapa, tapi untuk mendapatkan nutrients yang kita inginkan. Oke, ketika udah mendapatkan semua ini, kita bisa melakukan save data yang udah kita lakukan untuk mendapatkan informasi pakan ini. Kita bisa ke save, lalu bisa ke save as, lalu kita bisa ganti nama filenya menjadi sesuai kita. Kalau saya mengisi nama itu formula, tugas, simpan. Sudah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.